Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Puspita di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku ditulis oleh Sasa Nayonara, GMK episode 61. Seperti biasa, saat sampai sekolah, Desit selalu membuat heboh para siswa dan siswi karena mereka bertujuh sangatlah sempurna, cantik dan tampan, selalu terucap dari bibir para siswa dan siswi, tetapi ucapan mereka tidak ada satupun yang Desip hiraukan. Saat di sekolah, Desip terkenal dengan sifat cueknya. Jadi para siswa dan siswi hanya tahu jika dengan orang lain Desip akan cuek, sedangkan jika dengan sesama Desip mereka akan hangat. Walau baru 6 bulan lebih Desip di sekolahan, tapi api mereka bertujuh terkenal akan kepintarannya. Tapi di antara semua anggota Desip yang paling pintar pastinya Reana. Banyak yang kagum dan banyak juga yang iri dengan kepintaran yang dimiliki Reana di umur yang dibilang masih muda. Bahkan banyak yang tidak menyangka jika Reana bisa langsung naik ke kelas 12 walau belum waktunya. Selama 6 bulan ini, juga baik Cindy ataupun Dani tidak pernah mengganggu Desip. Entah apa yang terjadi, bisa saja mereka sudah jerah, atau juga mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Reana sudah waspada akan hal itu. Makanya, ia mulai mencari tahu tentang seluk-beluk kehidupan Dani yang bisa dibilang sedikit misterius. Dani memang dikenal sebagai maswanta di sekolahnya. Tapi jika ditanya soal keluarga, ia tidak pernah menjawab. Ia sangat menutup diri jika menyangkut soal keluarga. Sedangkan untuk Cindy, Reana hanya memerintahkan beberapa mafiosonya untuk mengikuti Cindy kemanapun ia pergi, agar Reana selalu tahu apa yang dilakukan Cindy setiap detik, menit maupun jam. Reana juga sudah melakukan pekerjaan. Ia tidak akan pernah mengerjakan setengah-setengah, selalu dilakukan sampai tuntas. Bagi Reana, suatu pekerjaan adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan secepat mungkin. Reana tidak memberitahu siapapun tentang kewaspadaannya untuk mencari tahu tentang semua kegiatan Dani dan Cindy. Reana yakin pasti ada rencana besar di balik semua ini. Karena yang Reana tahu sejauh ini tentang kedua orang itu adalah bahwa mereka sangat ambisi untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Apapun itu, mereka lakukan demi mencapai apa yang mereka inginkan. Maka dari itu Reana sangat waspada. Reana melakukan semua ini agar jika benar ada yang sesuatu besar terjadi nanti, maka ia sudah siap menghadapinya. Persiapan yang ia lakukan semua ini demi melindungi orang terdekatnya. Ia sadar mulai sekarang pasti banyak yang akan mengincar nyawa orang terdekatnya. Karena hanya cara itu yang bisa dilakukan agar membuat Reana menyerah tanpa menyerang. Mulai sekarang juga bukan hanya nyawanya sendiri yang harus ia lindungi, tetapi banyak nyawa yang nyawanya harus dilindunginya. Mereka orang asing yang sudah seperti keluarga, sedangkan keluarga seperti orang asing. Seperti itulah pemikiran Reana. Selama 6 bulan ini pula perusahaan yang didirikan Reana sudah berkembang pesat sebagai perusahaan baru. Seperti yang Reana ucapkan di awal, ia akan membuat perusahaan RR Company dengan kepemimpinannya sendiri walau udah sementara waktu. Ia hanya bisa memimpin dari bayang-bayang Rian. Reana akan muncul sebagai pemimpin perusahaan jika sudah waktunya karena ia akan membuat banyak kejutan sebagai hadiah untuk keluarga Rinan Andara yang telah mengkhianati keluarganya. Kejutan yang tidak pernah dapat diduga oleh keluarga Rinan Andara. Bersambung.